Bagaimana pemirsa? Sudah nambah kopi atau teh untuk sambil menikmati hidangan kecil kita ngobrol-ngobrol bareng dengan ada Pak Irwan dan Mas Haris. Masih bareng saya DK dalam DK Show. Nah, Pak Irwan, Mas Haris, ini saya juga punya oleh-oleh lain nih. Tadi kan kita jalan-jalan ke Gudeg Bucitro. Nah, ini saya punya oleh-oleh, tapi bukan oleh-oleh jalan-jalan saya, oleh-oleh jalan-jalannya Pak Irwan ke Labuan Bajo. Pengen lihat kan seperti apa? Ayo kita lihat sama-sama. Ini videonya berikut ini. Nah, cakep banget Pak Irwan ya. Nah, ini ceritanya bagaimana ini sampai Labuan Bajo, kemudian konsepnya ini ada kapal seperti ini. Oh, konsepnya? Ya, konsepnya begini. Iklan itu kan ada orang bilang CSR 2% dari keuntungan. Tapi saya ini, menurut saya ingin gabungin antara beriklan dan berbuat sesuatu supaya bisa berbuat berguna. Sesuatunya ini apa? Ya, kalau ini kan pariwisata. Pariwisata Indonesia. Ya, jadi Anda kan iklannya semua Indonesia ya, alam Indonesia, ya, sesuatu yang unik. katarak, kemudian living cost untuk Ya. BPJS. Nah, menurut saya ini katarak Labuan iklan Bajo. pariwisata ini saya sudah buat 3 kali. Seluruhnya saya buat iklan itu 13 kali pariwisata. Jadi dari tahun 2010 sampai hari ini jumlahnya 13 dan di Labuan Bajo 3 kali. Ini yang bertema pariwisata. Mulai dari Papua, Di luar Maluku. itu banyak lagi kan? Jadi saya gabungin beriklan produk dibarengin sama beriklan menunjukkan pariwisata. Kenapa kok? Itu kan tugasnya Menteri Pariwisata. Oh ya kan, ya saya cuma partisipasi aja. Daripada Partisipasi aja lebih kenceng daripada kementerian. loh, bukan. Kalau iklan cuma di kamar seperti itu ya, orang gosok-gosok pakai tolangin kayak gitu. Kalau seperti ini kan beda. Ini kan sekalian mau Emang populerkan pakai tol angin itu pas di mana lagi di Labuan Bajo? Labuan Bajo. Ya pokoknya kalau jalan-jalan minum tol angin pakai tol angin kan. Iklannya kan beda. Pokoknya saya tuh punya berpikiran gini. Think out of the box lah ya. Ya pokoknya semua yang billing iklan saya yang cukup banyak itu sebenarnya bisa digunakan untuk berpartisipasi. Ada pesan moral lain misalnya untuk mengajak, memotivasi atau apa sih sebenarnya yang ini hanya isi hatinya seorang Irwan Hidayat begitu loh. Apa yang mau disampaikan pesannya? Ya tadi orang kalau menurut saya semua yang biaya iklan apa saja di dalam bisnis itu sebenarnya adalah CSR. Itu yang pemain sepak bola yang nggak dibayar itu. Oh ya itu kan. Itu gimana? Ya kami prihatin masalahnya. Jadi Tapi kami dia dibayar nggak di situ? dibayar, bayar saya keluar duit banyak itu. Makanya malah yang bayarin kok ya situ. Enggak, Mbak di bintang iklan, tapi ini kan iklan seperti memberi inspirasi. Ya, tahu nih loh. Petinju, terus siapa dulu? Mbak Marijan. Mbak Marijan, ya almarhum. Ana Maria. Apa kesulitannya mempromosikan gudeg dalam kaleng ini, Mas? Orang pasti percaya menikmati gudeg itu fresh begitu kan? Nah, ini bagaimana? Jadi mungkin pemikiran masyarakat selama ini kan kalau makanan dalam kaleng itu pasti pakai pengawet. Ini enggak kan? Ini tanpa bahan pengawet 100%. Jadi memang bagaimana mengenalkan produk ini ke masyarakat itu benar-benar ini loh tanpa bahan pengawet bisa tahan 1 tahun. Kok bisa 1 tahun ya? Bisa, yaitu ilmunya. Nggak merusak rasa? Tidak. Memang banyak beberapa perubahan. Pertama memang kita dari gudeg fresh kita pengemasan pertama kali itu memang rasanya ada perubahan. Tapi kita perbaiki lagi masih ini kurang. kan gudegnya asli seperti biasa, cuma kemasannya yang membuat prosesnya yang membuat dia bisa bertahan lama gitu kan. Benar. Terus udah nyebar kemana aja nih kaleng-kaleng gudeg? Sementara memang di wilayah paling utama di Jogja. Yang kedua memang sudah menyebar di beberapa pulau di seluruh Indonesia memang sudah menyebar dan
kedua memang targetnya di Jakarta. Nah, untuk yang apa namanya sekarang ini memang sudah banyak diekspor ke luar, tetapi bukan ekspor apa namanya pemesanan skala besar bukan, Pakai tapi distributor khusus gitu enggak? belum. Ini Memang kirim ke mana customer yang memang customer langsung ke Amerika, ke Prancis, kemudian Jerman, terutama juga Arab Saudi kalau pas musim haji seperti itu. mereka ini yang menjadi konsumen di sana orang Indonesia atau orang asing? Kalau orang Amerika ini orang asing. Oh, suka makan gudeg juga ya? Iya, mungkin barangkali Istrinya orang Jogja. bukan pernah ke Jogja mungkin Oh, pernah ke barangkali. Jogja. Bagaimana pengirimannya ini kan harus masuk kayak tadi Pak Irwan cerita kalau soal jamu gitu kan. Nah, ini kan produk makanan yang juga harus mengikuti aturan main negara tujuan begitu. Iya. Saya juga kurang tahu. Jadi memang di ekspedisi kita coba masuk ternyata bisa. Bisa, gitu. Iya, sampai tujuan juga ternyata. Kalau Pak Irwan bahan bakunya gimana? Dapatnya dari mana aja? Dari Indonesia, Semua ada di Indonesia. semua ada. Diproses. 90, yang nggak ada itu cuma packaging, import. Oh, oke. Packagingnya atau bahan-bahan untuk packagingnya? Bahan untuk packaging. Bahan untuk packaging gitu. Nah, untuk menjaga agar semua bahan baku ini selalu tersedia, apa yang dilakukan? Kami kerjasama sama petani. Petaninya dibina oleh Sido Muncul. Oh iya, jadi mulai dari bibit, kemudian cara menanam, terus kemudian pasca panen, ya. Terus kami yang mengolah setelah jadi. Kalau misalnya petani menuntut macam-macam, Menuntut apa? ya misalnya ini karena memang karena kami ini yang membuat produk Sido Muncul jadi oke gitu. Oh, petani Indonesia baik-baik. Nah, wong kami kerjasama atas dasar saling-saling membutuhkan. Ya, dan saling percaya itu tadi yang penting. Saling membutuhkan. Oke, Pak Irwan Mas Haris, kita ambil piring dulu ya. Saya mau makan gudeg. Habis itu kita balik ngobrol lagi. Jangan lupa pemirsa tetap bersama saya DK Doni The Kaiser dalam DK Show.